Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anja Rabel Putri Anggraini dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 3320223951. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Mari kita simak videonya. Sebelumnya, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan atau digesti memiliki 4 tahapan, yaitu pertama, ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. Kedua, digesti, yaitu memecah makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh, baik secara mekanik maupun kimiawi. Yang ketiga, absorpsi, yaitu penyerapan molekul makanan menuju sel epitel, saluran pencernaan, kemudian menuju darah dan limfa. Keempat, defeksi, yaitu eliminasi bahan sisa yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan pada manusia memiliki 2 subsidi, yaitu anatomi, yaitu traktus digesti yang terdiri dari rongga mulut, faring, esophagus, lambung, usus halus, dan usus besar, dan organ aksesoris yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, empedu, dan pankreas. Nah, ini dia gambar anatomi sistem pencernaan manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak terus videonya. Nah, dimulai dari mulut atau rongga mulut atau cavum oris yang memiliki peran sebagai jalan masuknya makanan, pengecap rasa, mengunyah, dan memecah makanan. Di dalam mulut terdapat lidah yang berperan mengecap rasa, antara lain pada ujung lidah mengecap rasa manis, pada depan lidah mengecap rasa asin, pada kanan dan kiri lidah mengecap rasa asam, dan yang terakhir pada bagian belakang lidah mengecap rasa pahit. Di mulut ini juga terdapat gigi yang berfungsi mengunyah dan memecah makanan, dan juga terdapat kelenjar ludah atau glandula salivari yang berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering, membantu proses penelan, melindungi gigi dan bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Struktur bagian mulut yang pertama itu ada frenulum of lip, yaitu jaringan penghubung yang sangat tipis, terletak di antara mukosa bibir dan gusi. Fungsinya untuk menstabilkan gerakan bibir atau pipi dan lidah. Bagian kedua ada tonsil, yaitu kelenjar getah bening atau disebut dengan nodus limfa yang terletak di bagian belakang mulut dan tenggorokan. Fungsinya untuk mencegah agar infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuh dengan cara menahan kuman memasuki tubuh melalui apa ya? Melalui mulut, hidung, dan tenggorokan. Bagian ketiga yaitu palatoglossal arch, yaitu lipatan kecil dari membran mukosa yang mengikat bibir ke processus alveolis. Fungsinya untuk menstabilkan gerakan bibir atau pipi dan lidah. Bagian sel selanjutnya yaitu pada toglossal arch, yaitu bagian yang terletak di setiap sisi yang melengkung ke bawah dari uvula ke sisi dasar. Lidah membentuk ceruk untuk tonsil palatina karena menyimpang dari lengkung palatobloringal yang terdiri dari bagian palatoglossus dengan selaput lendirnya. Fungsinya menandai batas antara mulut dan lengkungan palatoparingal. Yang terakhir ada uvula, yaitu organ lunak yang terdiri atas jaringan ikat yang mengandung sejumlah kelenjar alveolar beberapa serat otot. Nah, serat otot ini fungsinya memerai infeksi, juga memberi pelumas pada tenggorokan saat kita berbicara ataupun saat kita mencerna makanan. Nah, itu dia gambar dari mulut dan nama-nama bagian. Selanjutnya bagian faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Faring ini tersusun atas otot skelet yang melingkar dan berperan mendorong makanan masuk saat kita menelan. Terdapat 3 bagian, yaitu pertama superior, yaitu nasofaring yang merupakan bagian atas faring yang terletak di belakang hidung. Fungsinya sebagai jalur pernafasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan ke paru-paru. Kedua, media, yaitu orofaring. Orofaring merupakan bagian tengah dari faring yang menghubungkan bagian superior nasofaring ke rongga mulut bagian anterior dan ke hipofaring bagian inferior.
Yang ketiga, inferior, yaitu laryngofaring, yang terletak di bawah faring dekat laring. Laryngofaring ini berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru beserta mengatur makanan dan cairan yang masuk ke kerongkongan. Nah, ini dia untuk gambar anatomi faring beserta nama-nama bagiannya. Selanjutnya, organ esofagus. Nah, esofagus adalah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk saluran yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Esofagus ini terletak di belakang dan di depan tulang belakang yang menghubungkan faring dengan ventriculus dengan panjangnya kurang lebih 25 cm dan diameter 0,5 cm. Esofagus ini berfungsi membawa makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Jadi, makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut akan masuk ke esofagus melalui proses menelan atau deglutasi, karena di esofagus terjadi gerakan peristaltik yang mengakibatkan makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan peristaltik adalah jenis gerakan otot tak sadar yang terjadi di sistem pencernaan. Jadi prosesnya itu dimulai dari kerongkongan saat kita menelan makanan atau cairan. Kemudian akan mendorong makanan dan cairan ke seluruh saluran pencernaan atau lambung. Nah, ini dia gambar dari esofagus dan gerakan peristaltik. Selanjutnya, lambung atau gaster atau ventriculus. Lambung inilah yang menghubungkan esofagus dengan usus halus atau duodenum. Jadi, makanan yang masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin yang bisa membuka dan menutup. Apabila pada saat keadaan normal, maka cincin atau sphincter ini akan menghalangi masuknya kembali isi makanan atau cairan ke lambung. Nah, kerongkongan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama fundus yang terletak di sebelah kiri kardia. Fundus ini menghasilkan zat-zat pepsinogen yang akan diubah menjadi enzim pepsin untuk mencerna protein di dalam makanan. Selain itu, fundus harus terisi oleh udara. Bagian kedua yaitu body, lapisan otot halus yang melapisi fundus. Bagian ketiga yaitu antrum. Pada antrum ini terdapat sphincter pyloric yang berfungsi membatasi makanan yang masuk dari lambung ke usus halus. Nah, lambung ini fungsinya sebagai gudang makanan yang menampung makanan yang selanjutnya akan dihancurkan dan dihaluskan yang berkontraksi secara ritmik. Di lambung ini terdapat HCl yang sangat asam sebagai penghalang infeksi dengan cara membunuh bakteri. Ini dia untuk gambar dari lambung. Baik, selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada caium. Usus halus ini memiliki panjang 3 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian atau segmen, yaitu yang pertama, usus 12 jari atau disebut duodenum yang panjangnya 25 cm. Duodenum ini yang paling pendek sebagai tempat masuknya saluran empedu. Empedu sendiri yaitu cairan berwarna kuning kehijauan yang dibuat oleh hati. Cairan empedu ini memiliki fungsi loh. Jadi fungsinya untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh dan membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, usus kosong atau jejunum dengan panjangnya 1-2 cm. Jejunum adalah bagian atas usus halus yang terhubung dengan duodenum di salah satu ujungnya, sedangkan di ujungnya yang lain terhubung dengan ileum. Ileum ini memiliki fungsi yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir yaitu usus penyerapan atau ileum yang panjangnya 2 cm. Ileum ini menjadi bagian akhir dari usus halus dan terhubung dengan usus besar. Di ileum ini terdapat otot sphincter halus yang disebut ileosesal. Dinding usus ini kaya akan pembuluh darah yang menyangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Ini dia untuk gambar dari usus halus. Nah, ini adalah proses dari pencernaan di usus halus, yaitu pencernaan mekanik yang menggunakan organ yang terdiri dari 2 gerakan, yaitu segmentasi dan peristaltik, dan pencernaan kimiawi yang menjadi proses akhir pencernaan karbohidrat, protein, lemak. Jadi, proses ini dilakukan dengan bantuan empedu. Ini dia gambarnya ya.
Jadi cairan pankreas dan cairan usus halus yang berwarna kuning jernih diproduksi setiap hari sekitar 1-2 liter. Baik, dan yang terakhir di organ traktus digesti yaitu usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir dari pencernaan. Usus besar ini memiliki fungsi yaitu membawa sisa makanan dari usus halus menuju rektum melalui gerakan peristaltik. Usus besar juga berfungsi merubah protein menjadi asam amino, menyerap sejumlah air, ion-ion, dan memproduksi vitamin B dan K. Selain itu, usus besar berfungsi membentuk feses dan mengeluarkannya melalui proses defekasi. Proses pencernaan di usus besar yaitu mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik yaitu pergerakan pada usus besar, sedangkan proses pencernaan kimiawi di usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang membantu proses eliminasi kimus dengan memfermentasikan sisa karbohidrat, melepaskan hidrogen, karbon dioksida, dan gas metana pada saat valtulen atau kita kentut. Usus besar ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm dengan lebar kurang lebih 5-6 cm yang memanjang dari ileum ke anus dan terbagi menjadi 4 regio. Yang pertama cecum atau kantong kecil dengan panjang 6 cm yang membatasi usus besar, dan usus halus kedua yaitu kolon atau saluran panjang terdiri dari 4 bagian: ascending, transverum, descending, dan sigmoid. Ketiga, rektum yang merupakan akhir dari saluran pencernaan dengan panjang 20 cm. Disinilah tempat penyimpanan feses sementara. Biasanya rektum itu kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens keempat, kanal atau anus yang menjadi bagian akhir dari rektum. Di anus inilah feses dikeluarkan melalui proses defekasi atau buang air besar. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter di usus besar. Ada juga proses defekasi di mana prosesnya diawali oleh pergerakan mas peristaltik yang mendorong material feses dari kolon sigmoid menuju rektum, sehingga terjadi distensi dinding rektum yang memicu sistem saraf sehingga terjadi kontraksi longitudin al rectum, yang mana rektum memendek dan meningkatkan tekanan dan menimbulkan keinginan untuk defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, maka feses akan menjadi keras. Nah, ini dia untuk gambarnya. Selanjutnya yaitu tentang organ aksesoris. Organ aksesori yang pertama yaitu lidah. Lidah merupakan organ sensori yang tersusun atas otot skelet yang dibungkus oleh membran mukosa. Lidah bersama otot yang terhubung membentuk dasar dari rongga mulut. Lidah ini berfungsi sebagai pengecap rasa, membantu dalam mengunyah makanan, dan melindungi mulut dari kuman atau bakteri. Ini dia untuk gambar dari lidah. Selanjutnya, organ aksesoris yang kedua yaitu kelenjar saliva. Kelenjar saliva yaitu cairan kompleks yang diproduksi oleh glandula salivarius yang memiliki peran penting dalam menjaga rongga mulut. Seseorang yang kesulitan dalam memproduksi saliva akan mengalami kesulitan makan, berbicara, menelan, dan rentan terhadap infeksi di mukosa, serta rentan terhadap karies. Kelenjar saliva mengandung petialin saliva yang mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar saliva ini berfungsi melembabkan lidah dan bagian dalam mulut. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas adalah salah satu organ tubuh yang berperan penting dalam proses metabolisme manusia. Pankreas tersusun atas acini yaitu bagian eksokrin pankreas yang berperan dalam mensekresi cairan pankreas. Acini ini sebanyak 99% dan pancreatic islet sebanyak 12%. Pankreas ini terletak di bagian posterior lambung. Pankreas terdiri atas bagian kepala, badan, dan ekor, serta terhubung dengan duodenum melalui ductus pancreaticus dan ductus accessorius, yang tersusun juga atas islet yang merupakan bagian endokrin pankreas yang berperan dalam sekresi hormon. Islet ini hanya sebanyak 1%. Pankreas memiliki panjang 12-15 cm dengan tebal 2,5 cm. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Ini dia gambar dari pankreas.
Selanjutnya yaitu hati dan kantong empedu. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. Hati memiliki berat 1,4 kg pada orang dewasa. Hati ini terdiri dari lobus utama yaitu kanan dan kiri yang dipisahkan oleh falciform ligamen. Hati memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, penyimpanan vitamin A, B12, D, E, dan K, dan juga mineral. Hati juga berfungsi untuk sekresi bilirubin dan aktivitas vitamin D. Sel-sel hati memproduksi cairan empedu yang dibawa oleh sistem duktus menuju kantong empedu. Kantong empedu sendiri itu merupakan organ bagian dalam yang terletak di sisi kanan perut, tepat berada di bawah hati. Kantong empedu ini berbentuk seperti buah pir dan terdiri dari fundus, leher, dan badi atau badan. Pigmen utama empedu adalah bilirubin yang disekresikan ke dalam empedu dan dipecah di usus halus. Salah satu hasil dari pemecahannya yaitu sterobilin yang memberikan pewarnaan coklat pada feses. Nah, ini dia untuk gambarnya. Nah, itu tadi video pembahasan tentang sistem pencernaan manusia. Semoga video ini bermanfaat dan dengan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.